Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan gemuruh guntur, petir perak tebal memasuki bola api besar. Sama seperti sebagian besar orang percaya petir perak menembus bola api, petir menghilang dalam sekejap. Bola api dengan cepat tiba di hadapannya dengan momentum yang mencengangkan. Setelah beberapa keraguan singkat, Leilan menembak ke belakang dan melipat sayapnya di sekelilingnya. Tiba-tiba, lapisan petir mulai terbentuk di sekelilingnya. Dalam cahaya yang bersinar, dia berubah menjadi burung peng berwarna putih keperakan. Petir perak melompati tubuhnya dan kalung aneh muncul di lehernya. Sebuah labu emas yang mempesona setinggi beberapa inci melayang di atasnya. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya dan menjatuhkan lawannya. Ketika bola api besar itu melihat burung peng, ia segera menghentikan jejaknya. Saat ledakan teredam menggelegar, bola api itu tiba-tiba berubah menjadi burung api merah. Burung api itu beberapa kali lebih besar dari burung peng. Dengan suara yang jernih, seluruh tubuhnya melonjak secara besar-besaran, menyaingi burung api. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya. Burung api itu menyemburkan apinya, melepaskan 10 goresan cakar merah. Bentang sayap burung yang besar bersama dengan meningkatnya kekacauan pertempuran menyembunyikan hampir setengah dari apa yang terjadi di dalam penghalang cahaya. Darah dan bulu sesekali jatuh dari udara. Tapi sesaat kemudian, apapun yang jatuh ke tanah akan langsung hilang. Setelah jenderal roh tingkat awal seperti transformasi Leilan, mereka tidak akan terus menghentikan pertempuran saat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan tetapi secara agresif berusaha untuk membalikkan keadaan. Petir yang mengelilingi seluruh tubuhnya berubah dari putih keperakan menjadi ungu samar dan kekuatannya meningkat pesat. Han Li menatap burung petir dengan bright side spirit eyes dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Yang lain hanya percaya bahwa burung petir menggunakan teknik untuk meningkatkan kekuatan petirnya. Tetapi dengan mata rohnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa petir ungu bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari tubuh burung itu. Itu berasal dari labu emas kecil yang melayang di lehernya. Ketika percikan petir ungu menyentuh petir perak burung itu, mereka menyatu dengan mulus, mengubah petir peraknya menjadi ungu samar. Percikan petir ungu juga tampaknya memiliki latar belakang yang cukup. Hongsa tertangkap basah, marah karena kehilangan kendali atas pertempuran. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Leilan, dia jelas menggunakan teknik yang luar biasa. Kalau tidak, Leilan tidak akan menjadi lawannya, mengingat kultivasinya. Saat itu, Hongsa mendengar beberapa suara laki-laki di telinganya. Meskipun suara tidak keras, menyebabkan hatinya bergetar. Dia segera membuang jejak keraguan terakhirnya dan melebarkan sayapnya sebagai persiapan untuk menggunakan gerakan membunuhnya. Bulu panjang yang aneh keluar dari atas kepala burung api. Kemudian dalam semburan api, bulu itu berubah menjadi salinan persis burung api. Itu membuka mulutnya dan segera memuntahkan rantai bola api, menciptakan gelombang api yang bergolak di dalam penghalang arena. Burung peng langsung kewalahan oleh serangan dari burung api kedua. Melihat bahwa dia tidak cocok, Leilan menjerit marah. Api dan kilat bertabrakan. Penghalang cahaya bergetar dan udara di dekatnya mulai sedikit melengkung. Ini juga mengaburkan pertempuran antara burung api dan peng perak. Namun, jelas bahwa burung perak sedang menghadapi krisis besar dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mungkin dia akan segera dikalahkan dengan luka berat. Han Li mengamati ini dalam diam beberapa saat lebih lama sebelum dia tiba-tiba melebarkan sayapnya. Dalam sambaran guntur, dia berubah menjadi sambaran petir biru langit. Sementara itu, siluet hitam berkelap-kelip dari titik lain di kerumunan dan juga menghilang. Bang! Cahaya pedang emas sepanjang 30 meter muncul di udara, membelah api dan kilat yang berbenturan setelah muncul. Tapi sebelum cahaya pedang mencapai pertempuran,
busur putih samar tiba-tiba muncul di depannya, menghasilkan jeritan metalik yang tajam. Api, petir, dan busur putih bertabrakan, menghancurkan semua jejak satu sama lain. Ketika dua burung api dan peng perak melihat kilatan cahaya keemasan, serangan yang sangat tajam telah tiba di atas kepala dan diayunkan ke bawah. Ketiga burung itu tidak punya cara untuk memblokirnya. Mereka tidak bisa melanjutkan pertempuran. Segera menarik serangan dan mundur. Cahaya pedang besar tanpa bahaya jatuh di antara kedua sisi. Adapun busur putih, itu tetap di tempat aslinya tetapi segera melepaskan energi yang sangat besar. Badai angin terjadi di dekatnya. Sejumlah besar esensi duniawi Qi berkumpul di busur putih seolah air mata spasial akan terbuka. Penonton pertempuran dilemparkan ke dalam kekacauan. Burung petir secara khusus menarik petirnya dan kembali ke wujud wanita mudanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu bukan pasangan yang cocok untuknya. Jangan terus berjuang. Suara samar terdengar dari belakang Lei Lan. Wajah wanita berpakaian perak itu berubah dan dia buru-buru berbalik untuk menemukan seorang pemuda berdiri di sana, Han Li. Jadi Han Li yang mengambil tindakan, kata Lei Lan dengan bingung. Kekuatan cahaya pedang adalah sesuatu yang dia harapkan dari Jenderal Roh Agung. Cahaya pedang yang menakutkan dan bekas luka putih yang dihasilkannya telah menghilang. Esensi duniawi Qi menjadi tenang juga. Tetapi pada saat itu, Han Li tidak melihat ke arah Lei Lan tetapi menatap ke seberangnya. Terkejut, Lei Lan mengikuti matanya. Dia menemukan bahwa Hongsa juga kembali ke wujud manusianya dan menarik klonnya. Dia menatap mereka dengan senyum misterius. Setelah Han Li memisahkan mereka, seorang pemuda berpakaian merah dengan ekspresi kasar muncul di sisinya. Pemuda itu adalah Zhu Yinzi, murid suci Qirong yang paling diwaspadai Lei Lan. Lei Lan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Zhu Yinzi menyeringai dan berkata, Kakak Han, kudengar kamu telah berkultivasi di luar negeri selama ini dan baru saja kembali ke ras Tianpeng. Aku cukup penasaran dengan kemampuanmu. Bisakah Anda mengajari saya satu atau dua hal? Serangan yang baru saja dilepaskan Han Li menyebabkan hatinya tenggelam. Dari tampilan itu, dia tahu kemampuan Han Li cukup kuat. Tetapi untuk mengukur kekuatan sejati Han Li, dia dengan tenang menantang Han Li sesuai dengan rencana awal mereka. Reputasi Zhu Yinzi jauh mengungguli orang-orang seperti Hongsa dan Lei Lan. Dengan penampilannya, para penonton langsung mengenalinya. Dengan berita bahwa Zhu Yinzi telah menantang orang lain, kerumunan menjadi heboh. Sangat jarang melihat dua kekuatan besar yang setara saling berhadapan. Perbedaan ketenarannya jelas, tapi yang lainnya adalah jenderal roh tingkat tinggi. Pertarungan itu cenderung menampilkan hal-hal yang jarang terlihat. Lei Lan mengerutkan kening saat mendengar ini, tapi kilasan kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Tampaknya dia akhirnya melihat bahwa tujuan Qirong adalah kakak senior Han berdiri di belakangnya. Dia hanya umpan. Aku tidak tertarik melawanmu. Han Li tersenyum dan berbicara dengan nada santai. Hehe, karena kamu sudah memasuki batasan, kamu tidak bisa menolak. Kakak Han, tolong terima seranganku. Pemuda itu mengangkat tangannya. Dengan kilatan merah dari telapak tangannya, itu berubah menjadi cakar merah, memperlihatkan 5 titik tajam yang berkilau seperti permata merah. Han Li mengerutkan kening. Tanpa sepatah kata pun, pemuda itu mengayunkan cakar merahnya ke udara. Ruang terkoyak saat 5 cakar merah melesat ke depan. Langsung menghilang setelah kilatan cahaya merah. Ekspresi Han Li bergerak, tiba-tiba mengangkat lengannya, merentangkan jari-jarinya yang hitam pekat di depannya. Tiba-tiba, udara 30 meter di depannya bergetar hebat di mana 5 garis cakar muncul dan kabur ke arahnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah ketika dia melihat garis-garis merah muncul. Panjangnya hanya 1 kaki, tetapi ketika muncul kembali, panjangnya 3 meter.
Serangan itu terus-menerus menyerap ki spiritual di dekatnya dan ukurannya melonjak. Tapi sebelum garis-garis itu semakin dekat, Han Li sudah merasakan tekanan spiritual yang mencengangkan yang langsung mendekatinya. Jika kultivasinya lebih lemah, guratan cakar akan membekukan tubuh dan pikirannya, mencegahnya bereaksi saat guratan itu membuatnya kewalahan. Saat Han Li merasa sangat terkejut, jari-jarinya yang hitam pekat tiba-tiba memancarkan cahaya, menghasilkan gunung hitam kecil di udara. Dalam sekejap, itu segera berubah menjadi 30 meter. Han Li sekarang aman dengan gunung hitam di depannya. Cahaya merah menyala, diikuti oleh poni teredam berturut-turut. Panas yang membakar melayang ke arah Han Li, menyebabkan dia merasakan sedikit luka bakar, tetapi gunung itu tetap melayang di udara, sama sekali tidak terluka. Iya, Zhu Yinzi terkejut dengan hasil ini. Indera spiritual Han Li dengan cepat melewati gunung Esensefus dan wajahnya tenggelam. Bang! Dia menamparkan telapak tangannya di atas gunung kecil. Gunung itu segera berputar di udara, sekarang mengarah ke sisi yang tertabrak ke arah Han Li. Di permukaan gunung yang hitam, ada bekas cakaran sedalam 5 inci yang meleleh sebagian. Han Li dengan dingin mendengus dan menempelkan tangan hitamnya ke gunung. Cahaya hitam berkeliaran melintasi gunung untuk mantra, memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkannya. Karena saudara Zhu menginginkan pelajaran, saya harus memberikan instruksi. Dengan mengatakan itu, dia kabur, muncul di sisi gunung. Dia mengepakkan sayapnya, memperlihatkan hantu biru peng dari punggungnya. Sementara itu, rangkaian dentuman terdengar saat 4 tornado biru membubung ke langit di sekelilingnya, memenuhi udara dengan jeritan. Zhu Yinzi melirik hantu biru peng dari kejauhan saat ia melebarkan sayapnya. Tiba-tiba, keempat tornado pecah, mengirimkan bila angin biru yang tak terhitung jumlahnya ke arah Zhu Yinzi. Hanya cahaya biru yang menyilaukan dan angin kencang yang dapat diamati dari penghalang cahaya. Ketika Zhu Yinzi melihat kekuatan ganas dari serangan Han Li, ekspresinya membeku. Namun, ketenarannya diperoleh dengan baik. Dia menarik napas dalam-dalam dan sayapnya membengkak beberapa kali sebelum dia mengipasi dengan liar. Cahaya merah menyala dengan cemerlang dan nyala api yang lebat mulai menyebar kemana-mana. Dengan tangannya membentuk gerakan mantra, Zhu Yinzi membentuk panah api merah yang tak terhitung jumlahnya dan melepaskannya. Momentum rentetan itu tidak kalah dengan bila angin Han Li. Udara terbagi menjadi 2, dengan 1,5 diisi dengan garis-garis biru dan bilah biru samar, dan yang lainnya diisi dengan cahaya merah yang berkilauan dan api yang berkobar. Garis tipis terbentuk di tempat serangan bertemu. Saat lampu biru dan merah terjalin, ledakan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Han Li tetap tanpa ekspresi, tetapi gerakan mantranya berubah dan suara guntur terdengar samar dari lengan bajunya. Dengan 2 tepukan, 2 petir emas setebal mangkuk melesat keluar dari lengan bajunya, menyatu di udara untuk membentuk petir emas yang padat. Di bawah kendali mental Han Li, Wim petir melambaikan kepala dan ekornya, melesat 100 meter ke depan tepat di depan Zhu Yinzi. Saat gulungan guntur terdengar, kecepatan petir yang luar biasa membuat takut Zhu Yinzi. Tanpa pikir panjang, Zhu Yinzi meludahkan bola merah yang berkilauan dengan cahaya. Ledakan, bola dan naga banjir bertabrakan, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, ki spiritual bergolak dan berubah menjadi tornado api selebar 10 meter yang membubung ke langit. Tornado itu bercampur dengan percikan petir keemasan dan guntur berulang kali bertepuk tangan darinya. Angin yang membakar menyebar ke segala arah. Di bawah tekanan, Zhu Yinzi tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berbalik untuk melihat ke arah Han Li. Terkejut, wajahnya sangat berubah. Han Li tidak lagi berdiri di tempat asalnya. Sebaliknya, dia membawa Lei Lan ke dekat tanah di tepi penghalang cahaya. Dalam amarahnya,
Zhu Yinzi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Dengan gemerisik angin, garis merah berkedip sebentar dan meluncur ke depan. Namun, Han Li sudah siap. Dengan alis terangkat, dia menunjuk ke belakang. Cahaya merah menyala dan garis merah serupa diluncurkan. Itu adalah utas roh api. Suara kresek terdengar. Kedua garis itu melintas di udara, secara akurat saling menyerang. Benang api Han Li dipukul mundur dengan sedikit kerusakan, sedangkan garis Zhu Yinzi menghilang seluruhnya. Sesaat kemudian, Han Li dan Lei Lan berkedip, muncul kembali di luar penghalang arena. Penonton di dekatnya mundur beberapa langkah dan memandang keduanya dengan takjub. Melihat dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah Han Li pergi, dia meninggikan suaranya dan dengan kasar berteriak, "Kakak Han, kamu telah melarikan diri tanpa bertempur. Apakah Anda tidak takut menodai reputasi klan Anda?" Han Li melirik ke arahnya dan dengan acuh berkata, "Kamu harus mengerti pikiranku. Kami tidak dapat menentukan hasil dalam waktu singkat. Aku juga memikul tanggung jawab yang berat, jadi kita baru bisa bertarung nanti." Setelah itu, dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit yang jauh tanpa peduli. Ekspresi Lei Lan goyah dan dia akhirnya mengikuti Han Li. Ketika Zhu Yinzi melihat Han Li pergi dengan blak-blakan, ekspresinya tenggelam. Dari samping, Hong Sa ragu-ragu bertanya, "Senior Brother Zhu, apakah Anda ingin mengejar mereka?" Zhu Yinzi mendengus, "Bagaimana kita? Kita tidak bisa bertarung di luar arena pertarungan. Saya tidak berpikir bahwa dia akan pergi begitu cepat setelah berkelahi. Meskipun kami hanya bertukar 2 pukulan, kami menemukan bahwa dia mahir dalam angin dan kilat. Selain itu, kami telah memperhatikan harta gunung kecilnya, yang menghalangi cakar api merah saya. Betapa merepotkan. Kita harus kembali dan memikirkan cara untuk menghancurkannya." Dengan hati-hati, wanita itu hanya mengangguk. Jadi, keduanya turun dan berkumpul dengan Qirong di kerumunan sebelum berangkat. Anggota suku roh terbang yang tersisa kemudian mulai mendiskusikan penampilan Han Li. Jin Yue menatap Lei Lan berjubah perak yang menyedihkan dan dengan dingin bertanya, "Bukankah aku sudah menginstruksikanmu 3 kali untuk tidak bepergian sendirian? Mengapa Anda pergi dan melawan Qirong di tahap perdebatan?" Pada saat itu, Grand Elder Tian Peng sedang duduk di aula lantai pertama kediaman mereka dengan wajah sedingin es. Penatuasi duduk di sisinya. Dia juga tampak tidak senang. Lei Lan tampak pucat tanpa darah. Bai Bi dan Han Li berdiri di samping. Bai Bi terdiam, gelisah, dan menundukkan kepalanya sementara Han Li tampak tenang. Tidak lama setelah Han Li membawa kembali Lei Lan, kedua tetua itu segera mengetahui apa yang terjadi dan bergegas. Mereka memberikan teguran keras kepada kedua murid suci itu. Meskipun yang harus disalahkan adalah Lei Lan, Bai Bi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya dan berbagi tanggung jawab. Lei Lan akhirnya bergumam, "Grand Elder, murid Qirong itu, Hong Sa, memiliki batu bintang petir. Jika saya bisa mendapatkannya, saya memiliki setidaknya 30% peluang untuk kemudian memasuki tahap Jenderal Roh Agung." Penilaianku goyah. Jin Yue dengan kesal berkata, "Batu bintang petir. Tidak heran Anda tergoda, tapi itu bukan alasan untuk mengambil tindakan ceroboh seperti itu. Hidup dan kultivasi Anda adalah hidup dan mati klan. Anda harus memahami resiko tindakan Anda. Untuk mengasuh kalian berdua, klan kami telah memberimu obat-obatan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Memungkinkanmu untuk mencapai tahap kultivasi ini dalam waktu singkat, dan akan terus melakukannya di masa depan. Jika tidak demikian, Anda tidak akan mencapai tahap roh umum, tidak peduli bakat Anda." Lei Lan tidak menjawab dan hanya memasang wajah malu. Saat dia memikirkan sesuatu untuk dikatakan, tetua Si tersenyum dan berkata, "Baiklah Tetua Jin." Meskipun Lei Lan gegabah, rekan Daois Han berhasil tiba tepat waktu dan tidak ada konsekuensi yang terjadi. Rekan Taois Han,
bagaimana Anda melihat situasinya? Cirong kemungkinan besar meragukanku dan ingin menguji kemampuanku, jawab Han Li sambil tersenyum. Penatua Si terkekeh dan berkata, saya mendengar bahwa Anda berdiri dengan alasan yang sama dengan Zhu Yinzi dan bahkan menarik diri. Keputusan yang sangat bijaksana. Saya mengerti betapa pentingnya masalah ini, jawab Han Li. Jin Yue merenung sejenak dan berbicara dengan otoritas, mulai hari ini, tidak satu pun dari kalian bertiga akan melangkah keluar dari gedung ini. Anda hanya boleh beristirahat dan berkultivasi. Untuk masalah lain, serahkan kepada kami untuk ditangani. Ya, Tetua Agung. Bai Bi dan Lei Lan menjawab dengan hormat. Han Li memberi hormat dan mengangguk. Sampai hari ini, identitas Han Li di Tianpeng masih aneh. Dia adalah seorang murid suci dalam nama, tetapi sebenarnya, dia lebih dekat dengan seorang pejabat tamu. Dan dengan Tianpeng menuntutnya, dia hanya bisa bersikap sopan. Begitu Jin Yue dan Penatua Si pergi, Han Li dan ketiganya masuk dan tetap dalam kultivasi terpencil. 2 minggu kemudian, Jin Yue dan tetua suku roh terbang lainnya berkumpul di atas puncak Kaisar Giok, mendiskusikan sesuatu. 2 bulan kemudian, beberapa ribu burung besar dan serangga terbang melewati dataran kuning yang sunyi. Mereka telah berangkat dari Jade Emperor Peak dan sedang dalam perjalanan ke pintu masuk jurang bumi. Han Li dan Tianpeng di tengah kelompok. Meskipun grupnya besar dan mereka telah terbang cukup lama, sangat sedikit yang dikatakan dalam perjalanan itu. Han Li juga duduk bersila di atas burungnya dan diam-diam melihat sekelilingnya. Pintu masuk ke jurang bumi jauh lebih jauh dari puncak Kaisar Giok. Tiba-tiba, terdengar keributan dari anggota Flying Spirit Tribe dari depan dan beberapa dari mereka berteriak ketakutan. Kelompok itu tiba-tiba mengalir ke bawah. Ekspresi Han Li bergerak dan dia segera mengirim indera spiritualnya ke depan. 500 km di depan mereka, sebuah tembok besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Warnanya abu-abu biru dan tingginya lebih dari 1 km. Dinding menyebar ke kedua sisi sejauh mata memandang. Setiap segmen 300 meter di dinding, berdiri pilar batu giok putih murni. Pilar itu hanya setinggi 30 meter tetapi permukaannya berkilau dengan cahaya biru dan ditutupi dengan tanda jimat misterius. Di sisi tembok besar, ada sekumpulan bangunan bundar yang padat setinggi 100 meter. Tampaknya ada beberapa ribu jumlahnya. Di atas gedung-gedung ini terbang ribuan makhluk suku roh terbang yang sedang menunggu mereka. Para murid suci dan para tetua secara bertahap mendekat sebelum berhenti. Salam, Tetua. Seorang pria parubaya berbaju biru terbang ke arah mereka dan memberi hormat dari kejauhan. Jadi tahun ini, sobat lamaku Jin Feng sedang bertugas. Betapa beruntungnya. Saudara Jin, Anda seharusnya menerima informasi yang kami berikan kepada Anda. Dari sisi Han Li, beberapa orang terbang keluar. Ini termasuk seorang wanita tua dengan tongkat, seorang pria parubaya dengan rambut putih, dan seorang pria tua dengan duri biru di wajahnya. Mereka adalah dewan tetua yang paling berpengaruh dan sedang berbicara dengan pria parubaya itu. Bahkan mereka tampak sangat hormat saat menghadapi pria berbaju biru ini.